Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harhan Ariansyah dengan NIM 241119164. Kali ini akan mempresentasikan tugas besar struktur beton prategan. Untuk dasar sesuai tugasnya, yang pertama itu perencanaan struktur jembatan kereta api menggunakan PCI girder dengan katalog untuk PCI-nya itu ada di Wika. Untuk pembebanan kereta apinya itu disesuaikan dengan PM 60 2012 dengan ketentuan untuk NIM genap panjang bentang dari si jembatan tersebut adalah 30 meter. Untuk kriteria desainnya adalah sebagai berikut. Dengan panjang jembatan 30 meter, lebar jembatan 6 meter, tipe girdernya adalah PCI H160, untuk jumlah jalan relnya adalah tunggal, lebar jalan relnya 1067 mm, dipilih berdasarkan dari PM 60 2012. Untuk R awalnya itu saya mengasumsikan 0,8. Lanjut ke kriteria girdernya didapat dari brosur Wika. Untuk panjang 30 meter maka digunakan PCI H160 dengan jarak spasi antar girdernya adalah 1,4 meter. Ini adalah rekapitulasi dari penampang-penampangnya yang dibagi 7 segmen. Lanjut ke kriteria perencanaan kereta api berdasarkan PM 60 2012. Ini merupakan rekapitulasi dari tabel-tabel yang telah diplotkan dari PM 60 tahun 2012. Saya mengasumsikan kecepatan rencananya itu 110 km per jam, maka kelas jalan yang digunakan adalah kelas jalan 2. Maka tabelnya itu sudah saya plotkan dan saya rekapkan di sini dengan kelas jalan relnya sebagai berikut. Kelas jalan rel dengan kecepatan sebagai berikut, kelas jalan rel dengan lebar 1067 mm sebagai berikut. Kemudian lanjut pada data pembangunan pada jembatan, ini merupakan potongan tipikal jembatannya. Untuk data pembangunan pada jembatannya itu ada beban rel kereta, ada rel tipenya digunakan itu ada R50, kemudian ada bantalan rel beton, ada balas, ada plat beton, girder, dan diafragma. Lanjut ke menghitung beban mati. Untuk beban mati itu PCI girdernya dengan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk beban mati tambahan yang pertama itu ada diafragma dengan perhitungannya adalah sebagai berikut. Lanjut untuk beban mati tambahannya yaitu ada bantalan rel dan beban rel dengan perhitungannya sebagai berikut. Masih beban mati tambahan, ada plat lantai dan ada balas. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk beban hidupnya itu beban lokomotif itu sendiri. Ini tabel ini atau gambar ini didapat dari PM 60 tahun 2012 dengan jumlah beratnya itu 168 ton. Maka beban lokomotif dibagi bentang dibagi jumlah girder. Hasilnya sebagai berikut. Lanjut ke analisis pemodelan. Menghitung luas masing-masing segmen. Di sini ada 7 segmen. Jadi menghitung dari A1 sampai A7. Didapat untuk AC-nya itu 477,375 mm persegi. Lanjut menghitung titik pusat gravitasi penampang dengan perhitungan sebagai berikut. Maka didapat YT-nya dan YB-nya sebagai berikut. Lanjut menghitung nilai R.
adalah perhitungannya sebagai berikut. Untuk menghitung inersianya juga adalah sebagai berikut. Ada 7 segmen, maka dihitung inersianya per segmen. Maka inersia totalnya yang didapat adalah sebagai berikut. Menghitung nilai modulus penampang serta nilai alfa sebagai berikut. Setelah mendapatkan itu, lalu menghitung nilai ekstensitas maksimum. Saya mengasumsikan bahwa titik berat tendon diukur dari serat terbawah adalah 100 mm. Maka IMAX-nya didapatkan adalah sebagai berikut. Oke, lanjut ke menghitung batas tegangan untuk kondisi inisial dan kondisi efektifnya sebagai berikut. Menghitung momen beban matinya sebagai berikut. Untuk menghitung beban momen hidup sebagai berikut. Untuk menghitung momen total kombinasinya, saya menggunakan kombinasi 1,2 MO ditambah 1,6 momen live load. Maka sebagai berikut. Oke, lanjut. Maka melakukan pengecekan. Setelah dicek, didapatkan ZB yang lebih besar pada ZB min. Maka penampakan dikatakan memenuhi syarat. Untuk sebelumnya, saya juga sudah menganalisis untuk menggunakan 3 girder dengan 2 diafragma. Itu ZB-nya itu dia lebih kecil daripada ZB min. Maka saya menambahkan 1 girder dan 1 diafragma. Jadi total ada 4 girder dan 3 diafragma. Maka setelah saya menambahkan seperti berikut, ZB-nya itu menjadi lebih besar pada ZB min. Maka itulah kenapa saya menggunakan 4 girder. Lanjut ke mendesain gaya prategang awal dengan diagram Magnell. Untuk persamaan 1 sampai persamaan 5-nya ini adalah rekapitulasinya. Dan di diagram Magnell-nya itu yang menentukan adalah persamaan 3 karena dia memotong di semua persamaan. Dan ya, karena dia memotong seluruh persamaan. Maka persamaan 3 adalah persamaan yang paling menentukan. Oke, lanjut. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan 3, maka kita bisa menghitung nilai PI-nya dengan masukkan E-nya yang telah kita hitung tadi adalah 611,382, maka dimasukkan E-nya ke dalam persamaan 3, maka didapat PI-nya sebagai berikut. Lanjut menghitung nilai tegangan. Saya mengasumsikan bahwa nilai immediate loss-nya itu adalah 20%, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan syarat SNI 284/2013, ada 3 syarat gaya prategang yang harus terpenuhi. Dan ini diambil yang paling terbesar. Oke, lanjut. Analisis pemodelannya, saya menentukan jumlah tendon. Untuk diameter strand-nya itu 12,7 mm. Karena luas tendonnya itu dengan 12 strand, maka hasilnya itu adalah sebagai berikut. Maka karena menggunakan 4 tendon, maka dikalikan dengan luas satu tendonnya setelah kita hitung tadi dengan 12 strand, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Memenuhi. Lanjut. Sekarang menghitung immediate loss dengan perpendekan elastis. Dengan ketika 1 tendon ditarik, 2 tendon ditarik, 3 tendon ditarik, sampai 4 tendon ditarik adalah sebagai berikut. Maka didapat persen S-nya itu adalah sebagai berikut. Oke, untuk masih immediate loss, yang kedua kita menghitung gesekan pada tendon dengan perhitungan sebagai berikut. Didapat persen F-nya itu 10,1%. Masih immediate loss, sekarang ketiga menghitung slip pada angkur. Maka didapatkan total kehilangan tegangan immediate loss yang tadi ditambahkan semua antara perpendekan elastis, kemudian gesekan pada tendon,
dan slip pada angkur ditambahkan, maka total kehilangan tegangan immediate loss-nya itu adalah 15,7%. Lanjut ke time dependent. Untuk rangkaknya adalah sebagai berikut, perhitungannya jadi persen carry dapat 4,22%. Yang kedua ada susut, dan ketiga ada relaksasi baja. Hitungannya sebagai berikut, maka persen total kehilangan tegangan time dependent tadi ditambahkan semua antara rangkak, susut, dan relaksasi baja, maka didapatkan 6,7%. Untuk total loss-nya itu immediate loss ditambah time dependent. Sedang tadi kemudian ditambahkan time dependent, maka hasilnya adalah 22,4%. Lanjut ke menentukan jumlah tendon, kembali dengan kehilangan tegangan, berdasarkan SNI, terdapat yang harus terpenuhi, dari AP-nya itu kita ambil yang paling besar, kemudian menghitung jumlah tendon dengan diameter strength-nya 12,7, dapatkan luas satu tendonnya sebagai berikut. Maka agar dapat memenuhi kebutuhan luas, diasumsikan saya menggunakan 4 tendon. Jadi 4 dikali 12, jadi ada 48 strand. Maka untuk apa yang tadi menentukan, untuk apa yang telah dihitung, hasilnya dia lebih besar daripada yang ini, maka asumsi jumlah tendon yang dipakai itu memenuhi. Lanjut ke menghitung gaya pertegangan dengan kehilangan tegangan detail. Kehilangan detail 22,4%, maka 100% dikurangi 22,4, 77,6%. Maka ZB, kita bisa menghitung nilai ZB min-nya dengan memasukkan R yang ini yang telah dihitung 0,776, tinggal dimasukkan ke rumus, maka didapat ZB itu lebih besar daripada ZB min, maka penampang dikatakan memenuhi syarat. Lanjut, memasukkan ke diagram Magnell, kemudian inilah rekapitulasinya, dan yang menentukan itu adalah persamaan yang ketiga, karena dia memotong semua sumbu ya. Dapatkan itu. Maka setelah itu kita bisa menghitung nilai PI dengan memasukkan nilai E. Terus nilai yang telah tadi kita hitung, kemudian dapat PI-nya sebagai berikut. Lanjut dengan menghitung momen nominal. Setelah kita menghitung seluruh ini, jadi kita bisa menghitung momen nominalnya. Yang pertama menghitung nilai D, kemudian kontrol indeks tulangan, dan mencari tinggi keretakan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Oke, langsung menghitung momen di posisi tendon. Untuk JD satunya sebagai berikut, JD dua yang berikut. Untuk theta ini, untuk faktor reduksi ini, nilainya itu adalah 0,9. Maka faktor reduksi ini dikali momen nominal sama juga dengan momen ultimate. Maka hasilnya ada sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa faktor reduksi yang sudah dikali dengan MN itu lebih besar daripada MU. Maka bisa dikatakan penampang memenuhi syarat. Maka untuk kesimpulannya, dari perhitungan desain kereta api, maka didapatkan nilai momen ultimate yang sudah direduksi sebesar 5,886 km per meter. Momen nominal yang sudah direduksi adalah 8927507 km/meter. Untuk total kehilangan tegangannya adalah sebesar 22,43%. Jumlah girdernya yang dipakai adalah 4 girder. Jumlah diafragma yang digunakan 3 diafragma. Dan jumlah tendon yang dipakai sebanyak 48 tendon dengan jumlah strand. Dengan satu tendonnya adalah 12 strand, maka ada 4 tendon jadi 48 strand. Sehingga bahwa dapat disimpulkan bahwa
PCI girder 160 memenuhi syarat dengan memerlukan 4 girder, 4 tendon dengan 48 strand. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf kurangannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.